semakin berdoa, dia bilang, dengan iman saya berdoa bahwa tubuh boleh mati, tapi roh hidup. Dan roh itu berbicara dengan Ibu Roslin, seolah-olah berbicara dengan Ibu Roslin, tolong buka tante pakaian saya, atau Inang Ito ya, atau Inang Ito ini, tolong buka pakaian saya. Dibuka semua pakaian saudara. Lah inilah terjadinya pembongkaran kasus daripada Brigadir Joshua. Jadi heboh saudara ya kan. Semakin tidak percaya, semakin ramai saudara, semakin ramai di sana, semakin nangis semua kan. Dibuka semua badannya, kelihatan semua. Itu tanggal 10 ya, tanggal 10. Tanggal 10, tanggal 11 hari Senin dimakamkan. Nah, waktu terbuka ini saudara, maaf ya, waktu pakaian dibuka itu difoto semua saudara, difoto, di syuting oleh Ibu Roslin. Semua badan-badannya di foto-foto ya, di foto-foto, di videoin ya, di videoin. Tanggal 11 dimakamkan. Tapi ini sudah tidak percaya ya kan, yang namanya keluarga daripada almarhum Joshua ini, tante-tantenya tidak percaya. Tentunya menangis segala macam, tapi terpendam di dalam hati bahwa ini akan dibuka. Ya kan, akan dibuka. Waktu itu tante daripada Joshua ini saudara sudah memasukkan data-data ini di Facebook saudara, di Facebook ya, dan dia sudah istilahnya menghubungi media massa. Kurang kencang saudara, kurang kencang. Tanggal 11 informasi dari Ferdy Sambo keluar saudara, ya kan, keluar di media massa, seluruh media massa. Dia melakukan press conference dengan dalih atau dengan skenario terjadi tembak menembak dan terjadi pelecehan. Karena waktu tanggal 9 itu dibahas saudara oleh keluarga, oleh Provos ya, bahwa ini maaf karena Joshua melakukan begini-begini saudara, tetap dengan fitnah. Tapi tidak percaya, tetap berjalan. 11 dimakamkan, 11 rame, tanggal 11 rame nih, kita rame saudara. Rame, berita belum muncul tuh. Belum muncul, press conference, tentunya media massa mengutip semua berita itu dari Polres Jakarta Selatan, mengutip dari Bareskrim saudara. Yang namanya Ibu Rosti berusaha, dia melalui Facebook, dia masukin lagi saudara. Ya, masukin data-data segala macam, ya tentunya tidak semuanya. Disambutlah oleh Pak Kamarudin saudara. Di waktu tanggal 11 itu, tanggal 12 Pak Kamarudin ada di tempat kita. Ya kan, baru ngobrol-ngobrol tuh, baru kita membahas itu, ada suara. Ya kan, ada 11 itu rame, 12-nya kita bahas di channel kita. Kita bahas rame. Habis itu Pak Kamarudin juga memberitahu kepada saya, kepada kita-kita waktu itu sedikit ya. Sepertinya tidak lama lagi saya akan menerima surat kuasa dari keluarga Brigadir Joshua, terutama dari tantenya. Karena Ibu Roslin ini aktif di Facebook saudara, aktif di Facebook. Habis itu tanggal 12 ya, tanggal 12 kita memasuki, tanggal 13 belum ada apa-apa, baru telepon, ada sesuatu komunikasi antara Pak Kamarudin dengan keluarga di Jambi. Tanggal 13 saya break. Tanggal 12 saya bahas, tanggal 13-nya saya break, tanggal 14-nya saya masuk. Sebelum itu saya kontak Pak Kamarudin saudara. Pak, gimana kabarnya? Baik, gini. Gimana Pak dengan kasus itu Pak? Ya ini, Mas Hendro, ini belum 5 menit nih, surat kuasa ada di tangan saya, masih hangat ceritanya begitu. Nah, terus gimana? Kita mau bahas nggak? Kita bahas dulu. Kita bahas, masuk lagi saudara. Bahas di sini, rame saudara. Rame, habis itu menyusul besoknya lagi Pak Kamarudin masuk lagi. Dia bilang, data semua dikirimkan kepada saya, lengkap semua. Pak Kamarudin semakin tidak percaya saudara. Ya kan, wah ini tidak benar ini adalah terjadi sesuatu. Pak Kamarudin kumpulkan data-data dari Jambi. Ya, dari Jambi dikumpulkan semua, di print out semua, dikumpulkan. Semakin yakin Pak Kamarudin, wah ini bukan tembak menembak ini. Ini sepertinya terjadi penyiksaan saudara. Penyiksaan kita. Habis itu kita bahas, disinilah saya mulai membahas saudara. Kencang suara saya. Jangan percaya semua yang beredar di masyarakat.
Ya kan, di Indonesia ini. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya, saya bilang, ini bukan tembak-menembak. Ini ada sesuatu penyiksaan terhadap almarhum Joshua. Habis itu media ini tetap memberitakan, saudara. Berita kemana-mana. Pak Kamarudin masuk kan di tempat kita lagi, data daripada luka-luka tembak atau luka sayatan di jenazah Joshua dibuka di sini, saudara. Satu persatu. Ribut, geger lah itu waktu itu, saudara ya. Meledak, kasus meledak. Habis itu media-media massa bingung, kaget, saudara. Wah, berarti di-prank, istilahnya kan begitu. Media massa di-prank oleh Ferdi Sambo dan tim. Waktu itu masih ada Fahmi Alamsyah ya. Fahmi Alamsyah membikin skenario. Itu adalah skenarionya Ferdi Sambo. Media-media massa akhirnya tahu, saudara. Wah, ini ada ini emas sekarang. Terus habis itu melihat ke kita. Tanggal 18-nya Bapak Kamarudin memasukkan laporan bahwa terjadi pembunuhan berencana. Itulah awalnya. Pak Kamarudin langsung menangkap bahwa oh, ini tidak benar ini. Ini bukan tembak-menembak. Dimasukkan laporan itu, diterima, saudara. Heboh. Itulah kasus itu kan, heboh. Habis itu Kapolri atensi. Ya kan, ada atensi dari Kapolri, Presiden atensi. Habis itu Kapolri mulai mendekati Ferdi Sambo. Ditanya, kamu ikut menembak? Enggak. Kamu ikut enggak kasus pembunuhan? Enggak. Pertamanya kan Ferdi Sambo tetap bertahan bahwa ini terjadi tembak-menembak. Pada akhirnya dia mengakui, saudara, yes, Bapak Kapolri, saya yang membuat skenario itu. Lah, geger, saudara, pengakuan daripada Ferdi Sambo.